Halo, welcome back to my YouTube channel and ketemu lagi dengan Sony Adam Saputra dan bukan melanjutkan sih sebenarnya, kayak yang tadi kan bukan tadi, aku nggak tahu nanti di video keberapa aku habis makan Indomie cakalang. Kemudian aku jadi ingat gitu bahwa cakalang itu adalah makanan utama kita yang ada di Pulau Biak. Jadi hari ini aku mau ceritain tentang pengalamanku di Pulau Biak. Jadi ini udah lama banget sebenarnya, aku nggak tahu nggak tahu keadaan sekarang gimana Pulau Biak. Jadi aku pindah dari Jogja, aku pindah ke Biak itu tahun 95. Jadi kelas TK besar, TK 0 besar, aku pindah ke Biak Irian Jaya itu pakai pesawat. Waktu itu pesawatnya Hercules, jadi bisa dibayangkan bukan pesawat komersil tapi pesawat militer yang tempat duduknya kayak angkot gitu ya kanan kiri gitu, terus nggak jelas, nggak ada sabuk pengaman, dan mungkin ada tapi aku nggak dikasih waktu itu. Terus juga kayak bener-bener kayak mau perang gitu, jadi kayak di tengah-tengah tuh ada jaring-jaring tempat. Ya biasalah kalau para tentara pada mau terjun payung biasanya kan ada berjajar gitu ya itu udah kayak gitu, tapi diubah jadi sipil semua waktu itu. Dan tahun 94 ya, sekitaran itu aku pergi ke sana karena ya mungkin alasannya adalah karena mengikuti bapakku dulu kerja di sana di Jayapura, tapi kan karena ada saudara yang tinggalnya di Biak, maka mau nggak mau aku pindah ke Biak sementara waktu itu. Jadi di Biak aku langsung masuk nanti kelas 1 SD. Jadi kelas 1 SD ku dihabiskan di Biak gitu ya. Kemudian ya Biak itu ya, kalau kamu penasaran kamu bisa cari di yang namanya Google Map. Di situ cari Biak, itu ada di atasnya Irian Jaya, buah pulau kecil, kan di sebelah utara langsung berbatasan dengan Samudra Pasifik ya. Terus di sebagian selatan nanti ada Pulau Serwi. Pulau Serwi ini lebih panjang daripada Pulau Biak. Terus nanti baru pokoknya intinya di mana-mana laut gitu ya, karena namanya juga pulau. Terus nanti ada bandara yang namanya Frans Kaisiepo. Kayaknya sekarang jadi uang deh, jadi gambar uang 10.000 kalau nggak salah ya. Nah itu ada tokoh namanya Frans Kaisiepo. Di situ kalau di Biak jadi nama bandara udara gitu, bandara Frans Kaisiepo. Terus rumahku di Biak itu nggak jauh-jauh dari bandara karena saudara Pak Deku itu kerjanya di Angkasa Pura, jadi mau tidak mau tidak berjauhan dari bandara gitu ya. Terus juga ada kemana-mana kalau di Biak itu kan sangat dekat ya, jadi ya mungkin aku hafal aja sih bagian-bagian kota. Jadi kalau mau ke pasar tuh 200 meter dari pasar tuh udah laut gitu loh, jadi udah pelabuhan gitu. Pernah sih sekali ke laut, ke pasar itu pernah. Terus di sana tuh pakainya angkot, jadi ada angkot dan ya orang-orang Papua, tapi tidak yang pedalaman yang kayak suku-suku, enggak. Jadi semuanya sudah modern gitu. Jadi
tapi ya memang masih orang Papua gitu, jadi masih apa namanya, ya seperti itulah ya. Terus di sana waktu itu aku sekolah di SD Negeri 1 Biak kalau nggak salah ya. Itu jalan kaki bisa kalau jalan kaki itu sekitar sekiloan dari rumah, jadi tinggal lurus saja lewat lapangan, nanti setelah lapangan baru ada perumahan akhirnya sampai ke rumah gitu. Sebenarnya dekat-dekat aja sebenarnya. Terus di sana juga punya banyak temen, kayak beberapa temen aku lupa namanya, tapi temen di rumah ada beberapa dari Jawa juga waktu itu, kayak transmigran gitu. Beberapa kompleks di situ memang orang-orang Jawa semua. Terus kalau di teman di sekolah ada satu geng gitu ya, satu geng teman sebangku namanya Mario. Aku nggak tahu sekarang dia kerja apa atau menjadi apa atau bagaimana kabarnya sekarang, aku tidak tahu karena aku nggak dapat juga di Instagram, juga nggak ada, aku pernah nyari. Terus ada dua lagi, yang satu kayak orang Jawa, yang satu tuh Sulawesi kayaknya, aku lupa namanya dua-duanya, tapi cewek gitu ya. Nah itu biasanya sih mainnya cuma berempat ini doang kalau aku biasanya. Terus ya biasalah SD dihabiskan dengan hahihi yang ya seperti itu. Terus juga nggak tahu kenapa mungkin di sana gurunya galak banget, jadi aku pernah kan kalau misal kita salah jawab gitu nanti kita dipukul pakai penggaris kayu yang sakit banget. Itu aku pernah baru sekali kalau nggak salah, kali dua kali aku lupa, entah karena salah jawab, entah karena rame, entah karena nggak ngarep PR, entah ngapain aku lupa deh ya. Pokoknya pernah dikepuk pakai penggaris itu. Aku juga lupa namanya si ibu ini siapa, lupa, saking udah lama banget ya. Terus yang paling masih aku ingat itu adalah sebuah ekstrakurikuler yang namanya itu menari Yosan. Jadi kalau salah Yosan itu adalah tariannya daerah Kaspia gitu ya. Dan disitu ya udah kita nari Yosan gitu, itu kayak nari suku-suku gitu. Menyenangkan sih, aku seneng rindu masa-masa itu. Terus juga ya selain itu ya kita wajib bisa lagu Apuse, itu kan lagu Biak kan ya, Apuse ke Kondau gitu kan ya, Rabe Sore Doreri gitu. Itu sebuah hal yang wajib gitu ya. Selain ya apa yang satu lagi ya, Rambo Yam Keam Rambo, itulah ya. Oh yang itu malah nggak terlalu hafal, tapi yang Apuse hafal banget karena kalau nggak salah itu sangat lokal banget di Biak gitu. Terus yang aku rindu dari Biak itu jadi kayak ya di sana itu memang sih harganya mahal ya. Waktu harga Indomie di Jawa itu masih 250 kalau nggak salah ya, di sana di Biak itu udah 750, artinya nambah 500. Terus juga harga barang pokoknya semuanya beda ya. Kayak tuh juga di situ ada dekat rumah tuh ada warung waktu itu, karena bapakku sering banget pergi ke warung, kemudian aku ikutan gitu ya. Begitu ya intinya hidup kalau aku cari di Google Earth, Google Map tuh masih ada bentuk-bentuk rumahku gitu dulu di sana, dan lapangan yang sangat terkenal karena di lapangan tuh banyak begal waktu itu. Jadi kalau mau pulang ke rumah tuh biasanya bakal iya nggak aman lah intinya kalau nggak bareng-bareng sama teman-teman gitu. Terus juga biasanya kita
makan. Aku di sana tuh ada bakwan tuh yang enak banget, pakai micin deh. Bakwan itu dibikin kayak setengah lingkaran gitu, pakai sendok sayur gitu, terus digoreng, jadi kayak ada apa namanya, jadi bikinnya sama-sama begitu, apa ya, bentuknya sama kayak gitu, jadi lumayan gede gitu ya. Terus tuh ada sambalnya, nah itu enak banget itu. Di sini nggak ada gitu loh. Setelah aku cari-cari tuh nggak ada, di mana lah bisa nemu kayak gitu lagi gitu. Itu soalnya enak, kayak bakwan yang panas gitu, kemudian kita ada sambalnya di atasnya gitu, terus bisa nambah sambalnya gitu. Jadi kalau kita ke kantin biasanya ya itu yang dibeli. Sama ya yang gitu-gitu deh. Terus apa lagi ya, oh ya, di seberang SD itu ada satu bangunan yang tidak berpenghuni gitu. Terus kemudian dulu kita sama teman-teman tuh kayak, wah ini horor nih, ini angker nih. Gitu-gitu sih, lucu sih waktu itu. Nama juga anak-anak kecil kan ya, masih lucu-lucunya waktu itu. Kemudian pernah juga waktu itu aku punya ada insiden yang membuat aku trauma untuk naik sepeda. Jadi di sebelah rumahku itu adalah gudang beras Dolok waktu itu di situ. Jadi kita biasanya main di situ buat ngapain aja lah, main lari-larian apa-apaan gitu. Tapi waktu saat itu nyobain main sepeda. Jadi karena aku belum pernah naik sepeda, aku sosokan bisa naik sepeda, kemudian aku jatuh gitu kan. Jatuhnya tuh udah sempet jatuhnya tuh di sini nih, di pembuluh sini, kayak di tempat di pembuluh gitu. Itu darahnya banyak banget atau kayak gitu, gila dah. Aku sempat panik dan bingung. Jadi waktu itu yang membuat aku agak trauma untuk naik sepeda lagi. Jadi kayak kalau waktu nanti aku kembali ke Jogja, aku belum pernah mau untuk naik sepeda lagi sampai nanti aku punya sepeda sendiri, yaitu kelas 3 SMA. Bayangkan, kelas 3 SMA baru bisa naik sepeda, padahal yang lain udah bisa naik motor kan, sangat wow banget. Terus kemudian gak usah gitu, maksudnya di SMP aja teman-temanku udah pada bisa naik mobil gitu, padahal aku belum bisa naik sepeda. Itu kan sebuah apa ya, bukan nggak bisa, tapi aku nggak tahu ya, kayak malas gitu loh, takut itu di trauma itu tadi gitu. Tapi skip aja, tapi aja aku ceritain lagi. Terus setelah itu tahun 95 juga di September adikku lahir di sana. Jadi masih ingat sih waktu itu nungguin di rumah sakit sana, rumah sakit di Biak gitu. Terus ya syukuran, ada syukuran di Biak, di rumah gitu. Terus ya begitulah ya. Terus aku juga masih ingat ada bukan pembantu tapi apa ya, kayak ada yang ngikut numpang di rumah gitu. Aku lupa namanya siapa ya. Itu sih intinya ya, hari-hariku ya begitu itu. Hari-hari yang sukanya nggak tahu dulu ngapain aja di sana ya. Kegiatan gue ngapain nggak tahu juga, sampai akhirnya nanti tahun 96, jadi waktu bulan Februari, di waktu Idul Fitri, seminggu sebelumnya kalau nggak salah, atau 2 harian sebelum Idul Fitri atau 3 harian, itu ada sebuah bencana yang sangat dahsyat gitu ya. Mungkin orang nggak pernah tahu, mungkin orang tidak ada yang tahu, sampai mungkin
kalau aku baca-baca berita tuh sampai Menteri Sosial Indonesia waktu itu sampai minta maaf karena tidak gercep menangani bencana di Biak ini. Jadi tahun 96 di bulan Februari tanggal 17 kalau salah, atau aku lupa ya, di situ aku mengalami yang namanya gempa besar sekitar, kalau menurut BMKG sih sekitar berapa ya, 8,2 sekitar itu. Terus tapi ada juga yang bilang menurut USGS mungkin sekitar 9an atau kebalik, aku lupa, pokoknya sekitar 8,2 sampai 9 skala Richter, yang epicenternya ada di zona penunjaman di atasnya Biak. Jadi di atasnya Biak itu ada zona penunjaman, ada aku lupa yang mana. Terus di situ membuat gempa dan tsunami. Jadi waktu itu tsunami yang sangat hebat merusak Pulau Biak. Sudah tahu Pulau Biak itu sangat kecil ya. Jadi tapi di tengah-tengah Biak itu ada bukit, sebuah bukit yang lumayan tinggi gitu loh. Jadi mungkin karena aku ada di Biak selatan, jadi Biak di bagian selatan, seuntung sekali sangat terlindungi dari tsunami gitu loh. Jadi kalau saudara-saudaraku yang di Biak utara, Biak timur, Biak barat itu semuanya hampir rumah-rumahnya benar-benar rata dengan tanah gitu ya. Ya karena tsunami-nya di sana gitu. Terus kemudian ya aku pun juga hampir kerubuhan tembok waktu itu karena ya goncangannya begitu hebatnya. Plus juga masih banyak orang yang masak-masak kan waktu itu karena mau lebaran, jadi kompor-kompor nyala dan banyak kebakaran gitu loh. Intinya kacau, semuanya kacau. Kemudian trauma berkepanjangan waktu itu, banyak orang yang trauma. Karena aku masih kecil, aku tidak begitu trauma, tapi lumayan bisa merasakan goncangan itu tadi. Jadi ketika kemarin ada gempa Jogja misalnya, itu sangat aku pikir tidak semerusak itu karena secara goncangan itu sangat jauh di bawah di Biak gitu loh. Jadi ya pilunya di situ sih, kayak misalnya kenangan tahun 96 itu sangat-sangat wow banget. Terus kemudian malamnya aku harus mengungsi di tenda pengungsian di gunung. Terus aku juga nanti beberapa hari kemudian jadi kita banyak menghabiskan malam di tenda gitu ya, untuk mengantisipasi gempa susulan gitu kan. Soalnya kan ya kan kalau ada gempa pasti bakal ada gempa susulan gitu. Jadi terus kemudian aku juga ada eksiden waktu itu, kakiku kalau masalah waktu di tenda, aku nggak tahu kenapa aku nyampluk nyenggol wajan yang lagi goreng sesuatu gitu yang minyaknya banyak banget gitu. Terus itu semuanya tumpah ke kakiku, jadi pecah-pecah waktu itu. Jadi heboh gitu loh. Jadi luka bakar yang serius gitu waktu itu. Ya intinya banyak banget lah kejadian di Biak sana, dan ini membuat sebuah cerita sih. Cuman memang dari kayak memang nggak ada pemberitaannya, kayak tidak ya mungkin karena jauh banget ya dari Jakarta, dari Jawa ke Papua itu kan jauh banget waktu itu tahun 96. Mungkin belum sebagus sekarang. Kalau misalnya sekarang ada gempa di mana gitu langsung reportase gitu kan bisa. Ya mungkin ada reportase tapi tidak maksimal gitu loh. Ya begitu. Jadi aku cuma sampai satu tahunan di situ 96 habis gempa persis itu ada
insiden tapi ada desus-desus yang namanya gerakan pengacau keamanan, yaitu mereka menyasar orang-orang yang berambut lurus untuk dibunuhin gitu. Jadi kayak kita merasa tidak aman bukan karena gempa tadi, tapi lebih ke GPK ini, sehingga aku dan keluargaku dan semuanya tuh memutuskan untuk pulang ke Jawa begitu ya, tahun 96-an akhir itu tadi, 96-an tengah berarti ya. Karena habis itu aku di bulan Julinya masuk ke SD Percobaan 2 di Jogja gitu untuk kelas 2. Jadi begitu ceritaku di Biak. Terus aku pernah ngepost ini di blog dan banyak respon yang dari korban-korban gempa yang kemarin, tsunami yang merasakan di tahun 96 ya, karena memang sama-sama mengeluhkan tidak adanya spot pemberitaan waktu itu. Jadi ya kayak reuni korban gitu deh gitu ya. Jadi kalau misalnya ada dari kalian yang pernah mengalami gempa Biak dan tsunami Biak waktu itu, silahkan sih komentar bikin komentar di bawah, nanti siapa tahu kita bisa reunian gitu ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau ada teman-temanmu yang tahu Biak atau pernah pengalaman dengan Biak gitu ya. Terima kasih dan salam random.